Hampir semua lini usaha mengalami krisis ekonomi yang berujung pada pengurangan karyawan, bahkan tutupnya usaha. Bagaimana sebuah sektor usaha yang terdampak badai krisis pandemi mampu bangkit dan tumbuh? Apa saja rahasia dan gebrakan inovasi yang dilakukan? Kesemuanya akan kita bahas secara blak-blakan hanya di Open the Secret. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dapat Media. Sosok inspirasional kali ini adalah seorang pengusaha muda yang merintis usahanya di usia 23 tahun di bidang event management. Selama 15 tahun membangun usahanya sehingga dikenal secara nasional sampai internasional. Siapakah sosok beliau? Ayo langsung aja kita ketemu Bli Tommy Sujatha. Dan kita udah janjian sekarang sama Bli Tommy yang hari ini beliau ada agenda ngajar di Politeknik Internasional Bali. Mudah-mudahan sudah datang. Ini dia nih, sudah datang nih orangnya. Wah, halo Bli Tommy. Apa kabar Mas Oman? Gimana kabarnya? Luar biasa. Wow. Dan seorang Bli Tommy mau untuk bangun lebih pagi untuk ngajar di sini. Iya dong, harus. Itu keren banget. Harus gitu. Jadi ramuan jamu ada 8 ramuan, Iya. ibu saya sendiri yang bikin. Wah, keren banget. Jadi pagi-pagi udah merasakan Iya. kasih sayang seorang ibu Iya. lewat minuman jamu itu tadi ya, Bli. Jadi ibu saya tuh datang ke rumah saya tiap hari, kasih jamu. Wow. Ramuan jamu saya dan Oh, istri. jadi orang tua nggak tinggal Nggak pisah, beda. ibu sampai rela untuk datang ke rumah Bli Tommy untuk memberikan. sering. Iya, Wow, setiap keren hari. banget. Kalau ke rumah tuh sering. Iya, iya, iya. Jadi Kita hubungan juga antara orang tua dan keluarga Bli Tommy juga dekat Betul, banget ya, keluarga betul. ya. Keluarga semua. Oke. Jadi itu benar-benar harmonis. Iya. Karena kalau saya sering share ya, Iya. sukses dan bahagia itu dua kata paling dicari. Wah. Nah, kalau saya ternyata di ilmu di bisnis itu bisa diterapkan di lingkungan keluarga dan orang-orang terdekat. Oke. Sama sebenarnya. Iya. Itu yang sebenarnya kita berusaha alirkan energi positif ini. Wow, jadi positive energi vibes positifnya ini. tuh malah Betul. dari yang terdekat Betul. Bli ya, yaitu Yes. keluarga. Hari ini jadwalnya ngajar Bli. Ngajar. Oke, mengenai apa? Tourism entrepreneurship. Wow, tourism entrepreneurship ini menarik loh. Biasanya hanya sekedar entrepreneur, tapi ini bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata. Oke, Jadi ini kelasnya Bli ya? Ya, ini kelas kita. Oke, kita masuk kalau gitu. Kita langsung aja. Ya, silakan. Nah, sekarang ini aktivitas kita biasanya saya habis ngajar, Iya. saya ajak mahasiswanya untuk keliling. Oh, oke. Jadi belum setiap- selesai sebenarnya tugasnya Bli Tommy Jadi ya? setiap habis kelas, ya, saya ajak 2 mahasiswa, terserah mereka yang mana. Jadi biasanya saya tanya, oke siapa giliran nih keliling sekarang? Jadi mereka ada 2 orang untuk ikut keliling sama saya, kayak Oke, gitu. kelilingnya itu nanti ngapain? Keliling kampus gini. Nah, ini banyak orang yang Iya. nggak paham ya tentang ini gitu loh. Maksudnya gini, ada beberapa individu misalnya kayak Iya. tenaga pengajar Benar. yang dia mengajar ya hanya sekedar mengajar gitu. Iya. Nah, harus ada pendekatan secara emosional. Oke. Jadi personal approachment kayak gitu supaya tahu kendala-kendala mereka apa, Iya. supaya nanti resultnya dapat. Jadi kita bisa kasih solusi, ada engagementnya ke mahasiswa. Iya. Jadi mahasiswa tuh akan cerita masalah-masalah yang mereka hadapi Yes, yang ya. inline dengan apa yang Ya. pelajarin Ya, tadi. betul. Oke. Kegiatan Bli Tommy yang ternyata kalau misalnya saya cari tahu tuh di pandemi ini bukannya berkurang tapi malah bertambah gitu. Ya, gara-gara pandemi inilah kita terbuka pikiran kita, jadi punya perspektif yang berbeda dan itu menambah, jadi banyak perspektif. Gitu. Dan yang kita perlu lakuin itu adalah membuat satu fondasi jaringan yang lebih besar lagi. Banyak dapat ilmu seperti itu yang kita bisa share ke orang-orang, membawa manfaat jadinya, jadi banyak orang kayak gitu. Jadi selain handle event, ngajar, ada kegiatan lain Bli? Saya handling event sih nggak terlalu, sebenarnya lebih ke coaching management. Oke. Itu udah perusahaan yang jalan sih. Iya, iya. Ngajar ini sebenarnya passion saya. Iya, iya. Jadi saya benar-benar kalau udah ngajar itu harus totalitas dan orangnya harus ngerti. Kalau dia nggak ngerti, saya tanya lagi, ngerti nggak? Kalau belum ngerti juga, saya paksa lagi untuk lebih mengerti. Untuk bisnis-bisnisnya sudah dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya Bli Tommy ya. Sekarang Bli Tommy malah lebih kepada mengcoaching
bisnis-bisnis orang yang sedang bertumbuh bahkan merintis gitu ya, Bli ya. Kalau di perusahaan kita sudah ada manajemennya yang jalan, udah bagus, itu anak-anak muda, kreativitasnya tinggi sekali, ya, dan mereka juga punya kompetensi, terus mereka juga komitmennya baik, sehingga ya perusahaan di jalan sudah run by system sebenarnya. Oke, Gitu. luar biasa sekali, Bli. Bli, kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa, artinya mereka adalah generasi muda, generasi masa depan. Seorang Bli Tommy melihat generasi muda sekarang itu seperti apa, Bli? Oke. Jadi kalau kita lihat nih ya, anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda yang kreativitasnya luar biasa. Oke. Generasi sekarang itu generasi digital. Dan digital itu perubahannya sangat cepat. Sebenarnya generasi muda kita ini punya potensi untuk itu. Tinggal sekarang lingkungannya itu sangat berpengaruh. Pembentukan karakternya itu sangat berpengaruh. Jadi pembentukan karakter itu sebenarnya dari awal di lingkungan keluarga. Ya, setelah mereka terbentuk karakter yang baik, mungkin ya, terus di lingkungan pendidikan. Nah, di lingkungan pendidikan, civitas akademika itu harus benar-benar memberikan ruang ya untuk kayak mahasiswa gitu ya, untuk bisa punya keinginan belajar yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi, karena sumbernya sumber digital, jadi luas banget gitu lah. Makanya di pemerintahan kita sekarang ya keluar dengan konsep kampus merdeka. Oke. Sama kayak Menteri Pendidikan ya, Merdeka Belajar ya gitu. Iya, kampus merdeka. Iya. Ini benar-benar memberikan ruang untuk mahasiswa untuk bisa freely, independent belajar kayak gitu. Nah, ini kalau masa depan generasi muda kita sebenarnya cerah nih. Iya. Ya, karena era digital ini everything is very fast gitu loh. Ya, termasuk perubahannya. Perubahannya juga cepat sekali gitu. Mantap, Bli. Oke, kita akan lanjut lagi ke agenda Bli Tommy yang lainnya ya. Ada meeting hari ini. Boleh kita ikutin, Bli? Boleh. Oke, kita lanjut aja. Kita akan ke kantor saya sekarang. Iya, kita akan lanjut ke The Magendra. Yes, oke. Karena belum punya nama waktu itu, kan nggak ada inquiry, ya kan? Kita cuma bisa berhasil jualan di bulan pertama, ya Mei 2006, itu spanduk. Ya, Bukan event ya? Enggak, cetak spanduk selamat datang. Jadi ukuran spanduknya itu cuma sekitar 6 kali 1,5 kayak gitu ya. Kita jual 150.000. Itu untuk 1 bulan? 1 bulan. Saya antar sendiri ke kliennya, ke hotelnya. Gitu, naik motor antar sendiri, 150.000 waktu itu. Gitu ya. Terus bulan keduanya nggak ada penghasilan. Yang ketiga juga nggak ada gitu kan. Jadi memang waktu itu keputusannya berat sekali ya untuk bikin Venom kayak gitu ya. Jadi bulan April 2020, karena kita yang punya Bali Rental Center, jadi Venom Event ini punya beberapa sister company di bawah Venom Management Group gitu ya. Kita punya Bali Rental Center, kita punya event equipment banyak, sound system, lighting system, kamera dan segala macam gitu. Nah itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Akhirnya kita pakai kameranya, equipment-equipmentnya gitu ya. Kita bangun virtual studio. Representatif kita ada di Malaysia, di Jakarta, Lombok, dan head office-nya Bali. Oke, jadi menarik ya, ada banyak sekali lini bisnis yang Bli Tommy garap gitu. Itu tujuannya memang kalau nggak salah semuanya adalah bergerak di bidang event. Enggak semua. Oh, nggak semua, Bli? Karena yang terakhir kayak The Magendra kan restoran ya. Iya. Restoran dan coffee. Nah, bagaimana kalau ternyata yang lini bisnisnya sama, Bli? Itu cara ngaturnya kenapa dipisah-pisah seperti itu? Iya. Kan ada Rapca Event, ada Venom Event Indonesia, Bali Rental Center. Itu kan hampir semuanya bergerak di bidang event. Betul. Kenapa dipisahkan? Market segment. Oke. Jadi market segment itu harus dibuat spesifik. Iya. Customer segment yang membentuk market segment itu harus dibuat spesifik. Jadi Venom Event dia untuk customer segment yang spesifik, misalnya di kelas middle up kayak gitu ya. Bali Rental Center lebih ke penyewaan peralatan event. Rapca Event lebih ke customer segment yang Indonesia Tengah Timur. Kayak gitu. Jadi beberapa itu yang kita kelola seperti itu. Iya. Walaupun full book, kita beruntung karena eventnya baru aja selesai. Kita akan langsung lihat virtual studio The Magendra itu kayak apa. Yuk, ikutin kita yuk. Sebelum namanya ada Venom, sebelum namanya berpikir menjadi pengusaha gitu kan.
Kayaknya seru nih, saya pengen tahu nih masa mudanya seorang Bli Tommy Sujana ini seperti apa. Apakah memang memiliki privilege yang notabene akhirnya bisa membangun usaha dengan gampangnya, atau ternyata dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ini kayak gimana Bli Tommy? Boleh sharing nggak ke kita semua nih? Oke, ini jadi sebuah cerita sih sebenarnya ini. Jadi keluarga orang tua saya itu dari keluarga yang sederhana. Jadi waktu dulu saya ingat waktu SMA gitu misalnya ya, orang tua saya itu guru gitu kan. Guru? Yes, ibu saya ibu rumah tangga gitu ya. Nah jadi waktu masuk SMA nggak punya motor. Sampai nggak punya motor? Nggak punya motor. Akhirnya karena nggak punya motor, dan sebelumnya waktu SMP itu kan ada trek kendaraan umum gitu ya. Bener. Nah sekarang waktu SMA nggak ada gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau harus punya motor gitu kan. Nah waktu itu tahun 97. Jadi dibelikan motor akhirnya oleh orang tua saya gitu ya. Harga motornya cuma 450.000. Motor apa itu Bli? Yamaha 70. Jadi motornya suaranya keren, Nggak perlu dimodif, suaranya udah peng gitu ya. Dan ini motor saya tuh unik gitu. Uniknya? Kalau dia kena motor saya nih, kalau dia kena jalan rusak dikit ya, lampunya copot. Jadi kalau jeglek gitu kan, lampunya copot. Jadi tangan saya harus pegangin lampu. Saya tuh sekolah SMA di Perumnas. Oke. Nah sekolah saya terkenal sama sekolah yang areanya banjir. Iya. Nah, motor saya kalau kena hujan gerimis aja atau cipratan air dikit, motor saya mati. Jadi saya harus lepas sepatu, kaos kaki, dan tuntun motor saya kayak gitu. Dari sekolah ke rumah? Karena motor saya itu kuno gitu ya, udah tua gitu kan. Itu juga baru SMA gitu kan. Saya sekolahnya SMA, datangnya paling awal. Jadi sekolahnya jam 6 pagi. Motor dititip di rumah temen. Habis itu dari rumah temen baru jalan ke sekolah. Wow. Gitu. Itu sih yang dulu gitu ya. Makanya sekarang saya bukan koleksi sih. Maksudnya saya beli motor yang nggak saya pakai gitu. Entrepreneurship. Itu berasal dari kata bahasa Perancis. Oke. Bahasa Perancisnya entrepreneur. Yang artinya mencoba, berusaha terus gitu, mencoba gitu ya. Nah, jadi entrepreneurship itu sebenarnya berkaitan selain dengan leadership, ya, itu berkaitan dengan namanya failure, kegagalan. Oke. Jadi kita harus siap gagal, dan artinya harus selalu mencoba banyak hal. Jadi akhirnya saya mulai masuk di dunia pariwisata, sehingga sampai saya masuk di entertainment tadi, terus kena bom Bali 2 gitu kan. Akhirnya saya bikin perusahaan sendiri, jadi tahun 2006 keluar Venom, keep trying, sampai kita buat event sendiri, dan itu kemudian mulai mendatangkan hasil. Jadi kita harus optimis bahwa 2022 awal kita mulai bangkit untuk pariwisata Bali khususnya, dan juga perekonomian dunia. Luar biasa sekali. Terakhir Bli, kira-kira pesan apa yang ingin diberikan untuk generasi masa depan dari Bli Tommy? Jadi pertama, change your mindset. So change your mindset. Nah setelah change your mindset, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi change your habit. Jadi kalau misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, negatif, yang tidak membuat kita produktif, ganti. So if you want to change your future, change your mindset, change your habit. Wow, thank you banget Bli Tommy. Semoga sehat selalu. Oke, segmen kali ini kita sudah membahas bagaimana seorang Bli Tommy Sujana dari kehidupan pribadinya sampai bisa membangun usaha yang sangat luar biasa dan menjadi local hero Bali tentunya. Nah, setelah ini akan ada pesan dan juga kesan mengenai Bli Tommy Sujana di mata mahasiswanya yang diajar tadi dan juga di mata timnya. Tetap di Open the Secret. Dan salah satu perkataan yang saya ingat dari Bapak Tommy adalah, jika kamu tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Dan hal itu yang membuat saya berpikiran terbuka dan membuat saya lebih lagi untuk percaya diri untuk mencapai cita-cita saya. Pengalamannya di dunia event membuat saya menjadi semakin tertarik untuk belajar dan menjadi sosok yang profesional di bidang industri event. Oleh karena itu, Pak Tommy menurut saya adalah sosok yang membantu saya untuk lebih dalam lagi mengetahui apa itu event. Ternyata event itu tentara, seni, dan
cinta dijadikan satu. Itu ya. Jadi saya baru tahu kalau di dalam manajemen event tuh Pak Tommy itu menerapkan seperti itu. Jadi setiap kali kita kesulitan, kita nanya ke Pak Tommy, dikasih banyak motivasi, pencerahan, gimana sih caranya jadi entrepreneur yang keren seperti dia.